satu, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah kisah singkat tentang Raden Ajeng Kartini yang diceritakan oleh beliau Romo Hadi Priyanto, sang budayawan dan sang pencipta buku tentang Raden Ajeng Kartini. Dalam rangka menyambut Hol Kartini yang ke-120 tahun 2024, di sini kami berada di Monumen Ari-Ari Raden Ajeng Kartini, Mayong, Jepara. Kami berusaha untuk selalu menguri-uri sejarah, terutama sejarah tentang pahlawan nasional, pahlawan emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini, terutama kepada generasi muda, kaum Gen Z, untuk selalu mengenang sejarah. Dengan konsep behind the scene, semoga cerita tentang Raden Ajeng Kartini ini dapat bermanfaat untuk Anda. Selamat menyaksikan. Romo Hadi, apa kabar? Baik, terima kasih Romo. Ini kita berada di Monumen Ari-Ari Kartini, tepatnya di sebelah Kecamatan Mayong ya Romo ya. Dan di sini kita nanti akan bertanya kepada Romo seputar tentang kisah Raden Ajeng Kartini, sekilas tentang apa yang Romo ketahui tentang Kartini. Dan ini nanti kalau bisa menyampaikannya dengan penuh penghayatan supaya penonton ini bisa nangis gitu loh Romo. Dan juga betul Romo. Selama ini Romo kan dikenal sebagai sosok yang demikian menaruh perhatian terhadap pelestarian nilai semangat dan juga gagasan Raden Ajeng Kartini Romo. Dan bahkan Romo ini membuat salah satu buku yang sangat keren dan luar biasa dari sosok Raden Ajeng Kartini sehingga digunakan sebagai salah satu referensi dari sutradara terkenal Hanung Bramantyo dan juga Dian Sastrowardoyo saat membuat film Raden Ajeng Kartini Romo. Bisa disampaikan Romo apa sebenarnya yang melatar belakangi Romo ini untuk melakukan itu semua Romo? Baik Romo Hadi, nanti berkenan menyampaikannya di depan Monumen Ari-Ari di situ ya Romo ya. Baik Romo, kamera siap? Siap. Sound siap? Siap. Mas Adib siap? Siap. 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, Kartini adalah perempuan yang dipilih oleh zaman untuk melakukan perubahan di tengah-tengah bangsa Indonesia kala itu yang bukan saja dijajah oleh kolonialisme Belanda tetapi juga dijajah oleh alam feodalisme yang kemudian dikembangkan oleh para bangsawan dan Kartini berada di dalamnya. Kartini juga korban daripada alam feodalisme yang memang tidak memungkinkan seorang anak perempuan bangsawan itu kemudian mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan Kartini seakan-akan diutus oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam pembangunan bangsanya. Karena itu memang sejak lama saya berkeinginan untuk terus membagikan spirit dan gagasan Kartini itu di tengah-tengah masyarakat. Siapapun masyarakat itu, kami berkewajiban, menurut saya pribadi, itu kemudian kami termotivasi untuk menyampaikan kebesaran gagasan Kartini itu di tengah-tengah zaman yang memang sudah berubah ya saat ini. Zaman yang tidak lagi kurang menghargai jasa dari pahlawannya. Dan Kartini berada di Jepara dan kami adalah putra Jepara sehingga kami bersama teman-teman itu ingin tetap menempatkan Raden Ajeng Kartini dalam posisi yang sebenarnya. Bukan hanya memahami beliau dari sosoknya yang kemudian sudah sedo beliau, tetapi gagasan itu yang harus kita hidupkan terus-menerus. Gagasan ini sangat penting untuk motivasi kita bersama, untuk motivasi bangsa ini sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini dengan tepat. Kartini sudah banyak berpikir dan merintis untuk bangsa kita. Bahkan kemudian dikenal di tengah bangsa-bangsa lain di dunia sebagai salah satu pejuang emansipasi. Walaupun kemudian
penghargaan yang diterima dari pemerintah kala itu, Presiden Soekarno, adalah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia karena jasa-jasanya yang sangat besar terhadap kemerdekaan bangsa ini. Kemudian beliau juga dinilai oleh pemerintah pusat kala itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sistematis untuk melawan penjajahan kala itu, hingga kemudian nanti pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dan Kartini memiliki kontribusi yang sangat berarti terkait dengan munculnya spirit kemerdekaan di tengah-tengah para pemuda pergerakan waktu itu. Jadi sudah banyak yang dilakukan Kartini, terutama pada tataran menjadi motivator, menjadi teman, menjadi sahabat dari para pemuda pergerakan waktu itu yang berada di Stopia. Walaupun dia sendiri hanya seorang lulusan SD, tetapi dia berteman, dia bersahabat, dia menjadi motivator, inspirator dari para pemuda yang sekolah di Sekolah Kedokteran Bumi Putra yang berada di Jakarta. Ada banyak tokoh yang kemudian mengenal beliau, diantaranya yang sangat mengagumi beliau adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kemudian nanti ketika Kartini sudah meninggal, itu Dr. Cipto setelah praktek dokter di Solo, itu mendirikan yayasan yang diberi nama Kartini Foundation. Melalui yayasan itu kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo bisa melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan untuk mengikuti jejak dari Raden Ajeng Kartini. Jadi kalau kita telisik perjalanan Raden Ajeng Kartini, itu memang bukan hanya pahlawan emansipasi. Beliau memiliki karya yang luar biasa, labu-labet yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini. Kalau bisa saya menyebut Kartini adalah ibu literasi Indonesia. Dia atau beliau sudah mulai mengajarkan tentang pentingnya menulis, pentingnya membaca itu sepanjang hidupnya. Yang dilakukan Kartini adalah membaca, kemudian menulis itu sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya nanti di Rembang. Oh ya, salah satu yang kemudian menjadi yang dilakukan Kartini itu menjadi inspirasi dari Mas Hanung Bramantyo, salah satu sutradara terkenal dari Indonesia yang sudah membuatkan film Raden Ajeng Kartini bersama artisnya adalah Dian Sastrowardoyo. Beliau sangat mengagumi Kartini. Karena itu ketika membuat film, beliau ingin mendapatkan gambaran yang utuh dari sosok Kartini. Bukan saja kehebatannya, tapi penderitaannya. Apa yang dilakukan oleh Kartini, apa yang ditemui Kartini, apa yang menghambat cita-citanya, itu dituangkan dalam film. Dan saya bersyukur bahwa salah satu buku yang kemudian saya pernah tulis pada awal, Kartini Pembaru Peradaban, itu menjadi salah satu referensi ya bagi Mas Hanung ketika menyusun membuat film ini. Dan itu sangat membanggakan, apalagi kemudian saya juga diminta oleh keluarga Raden Ajeng Kartini untuk menjadi saksi waktu terjadi penandatanganan MOU antara Dapur Film Mas Hanung Bramantyo dengan almarhum Bu Biantini waktu itu. Kami juga bersyukur bisa mempertemukan Mas Hanung ini dengan keluarga Raden Ajeng Kartini yang berada di Bogor waktu itu. Baik Romo Hadi, scene 1 sudah selesai, sekarang kita masuk ke scene 2 tentang Romo Hadi menjelaskan sebagai orang mengenal sosok Kartini hanya sebatas kulit ari, hanya mengenal sedikit tentang sosok Raden Ajeng Kartini. Sebenarnya menurut Romo, apa sebenarnya yang telah dilakukan Kartini untuk bangsa ini, Romo? Kamera roll, sound roll, Mas Adit roll. Baik Romo Hadi, 3, 2, 1. Action. Ya pemirsa dan juga teman-teman di Jepara, bahwa saat ini saya berada di Monumen Ari-Ari Raden Ajeng Kartini yang berada di Mayong. Karena memang pada saat beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1879, itu ayahandanya Sosroningrat itu menjadi Wedono di Mayong. Dan setelah itu sekitar 2 tahun beliau berada di Mayong ini, kemudian baru Ramandanya itu menjadi Bupati Jepara. Dan di Jepara sekitar 21 tahun, dan kemudian nanti beliau menikah dengan Bupati Rembang, dan kemudian 1 tahun berikutnya meninggal, sehingga dilahirkan di Mayong, besar di Jepara, kemudian wafat dan dimakamkan di Rembang, di Bulu Mantingan Rembang. Dan tentu Kartini
sering saya katakan bahwa beliau perempuan yang dipilih oleh zaman, sehingga jika kita perhatikan Kartini salah satu tokoh yang kemudian kelahirannya diperingati, dan peringatan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini itu berbeda dengan peringatan-peringatan pahlawan-pahlawan yang lain ya. Sepertinya secara budaya, secara kultur itu kemudian memang masyarakat memberikan tempat yang lebih kepada Kartini. Tidak ada pahlawan yang kemudian diperingati kelahirannya seperti Raden Ajeng Kartini. Dan saat ini juga kami mendorong warga masyarakat untuk mengenang kematiannya, memperingati kematiannya, untuk mendoakan Raden Ajeng Kartini, mendoakan keluarganya, kemudian meneruskan perjuangannya. Dan tentu Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang luar biasa karena tidak hanya dipahami sebagai pejuang emansipasi perempuan, tetapi beliau memiliki jejak pengabdian yang luar biasa. Mulai kita sebut bisa saja sebagai ibu pendidikan Indonesia. Karena perjuangan Kartini itu kemudian pada tahun 1904, 5, 6 itu kemudian sudah ada sekolah-sekolah untuk perempuan ya, karena perjuangan Kartini itu. Kemudian yang berikutnya adalah bisa kami sebut sebagai ibu ekonomi kreatif, karena Kartini perjuangannya yang luar biasa, perhatian yang luar biasa terhadap ukir itu kemudian berbuah manis. Seni ukir oleh Kartini sudah diperkenalkan ke dunia internasional, bukan saja lewat karyanya, lewat tulisannya, tetapi kemudian barang-barang itu laku dijual ke Eropa waktu itu pada tahun 1903. Karena itu kemudian kalau orang Jepara kemudian memiliki kultur wira swasta, saya pikir benar, karena memang Kartini sudah mengawali itu. Seorang perempuan yang waktu itu masih terbelenggu oleh adat, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh sekolah, tapi kemudian beliau mampu menunjukkan kemampuan seorang perempuan itu menjadi eksportir ya. Dia kerjasama dengan sebuah lembaga perdagangan yang disebut Ocean West ya, yang membeli barang-barang industri dari bangsa Bumiputra waktu itu. Dan Kartini kemudian mendirikan bengkel, sebuah bengkel ukir yang kemudian menerima pesanan-pesanan dari Belanda. Dan bukan hanya itu yang dilakukan oleh Kartini. Kalau kita pelajari surat-suratnya, kemudian sejarah hidupnya, dia memiliki peran yang luar biasa bagaimana menjadi inspirasi bagi para pemuda pergerakan waktu itu. Bahkan kemudian oleh para pemuda pergerakan itu dia disebut sebagai Ayunda. Dia juga sudah menebarkan semangat persatuan ya pada kalangan pemuda. Contoh konkretnya adalah beasiswa yang harusnya diterima Kartini, dan kemudian karena beliau membatalkan beasiswa ke Belanda, itu kemudian diberikan bukan kepada orang Jawa. Jadi beliau tidak hanya kemudian mengenal bangsa Jawa, tapi beliau juga memikirkan bangsa yang lain ya, bangsa Sumatera misalnya waktu itu, kala itu. Karena konsep Indonesia waktu itu belum muncul, man. Konsep Indonesia baru muncul menguatkan sekitar ketika kita akan merdeka ya. Kemudian dia beasiswa yang harusnya diterima dia itu tidak diberikan kepada orang Jawa, tidak diberikan kepada bangsa Bumiputra, tapi diberikan kepada Agus Salim, seorang pemuda yang paling pintar di HBS waktu itu, yang kemudian bisa sekolah karena beasiswa yang diberikan oleh Raden Ajeng Kartini. Beliau juga membangun komunikasi yang baik dengan para pemuda-pemuda dari luar Pulau Jawa yang berada di Stobia. Dia berhubungan dengan baik dengan pegiat-pegiat budaya waktu itu. Beliau sangat mencintai budaya. Kemudian Kartini juga memiliki komitmen yang sangat teguh untuk tadi mendidik perempuan itu agar kemudian perempuan itu menjadi cerdas, kemudian terampil, kemudian berbudi pekerti, dan yang terakhir perempuan yang kemudian mencintai bangsa dan negaranya. Itu ditanamkan Kartini melalui sekolah yang didirikan pada tahun 1904. Itu dia sudah mendirikan sekolahan 193, 194, mendirikan sekolah putri yang berada di Jepara. Nah, di sekolah itu Kartini mengajarkan tadi budi pekerti, mengajarkan keterampilan, mengajarkan kecerdasan dan cinta bangsa. Dan itu dilanjutkan beliau ketika kemudian berada di Rembang. Itu kemudian beliau juga mendirikan sebuah sekolah bagi anak-anak perempuan. Sama seperti yang dilakukan di Jepara, di Rembang pun kemudian beliau melakukan pembinaan terhadap pengrajin batik Rembang yang ada di Lasem. Kemudian dia mendirikan sekolah gadis. Kemudian dia juga melakukan kritik terhadap kebijakan dari pemerintah
Hindia Belanda. Yang dikritik sangat keras adalah pajak untuk candu misalnya. Yang dikritik sangat keras adalah peningkatan pajak ya. Dia gambarkan seorang peternak kambing itu harus membayar pajak itu lebih besar dari harga kambingnya. Kartini hingga akhir hayatnya itu juga mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda terkait dengan pajak candu, kemudian terkait dengan pajak yang terlampau tinggi sehingga peternak kambing itu kalau dia harus beternak kemudian harus mengambil rumput itu pajaknya itu lebih besar dari harga kambing. Dan itu kritik itu secara terbuka disampaikan oleh Kartini. Karena itu kritik-kritik yang kemudian dikumpulkan dalam bukunya yang kumpulan surat-surat Kartini yang terbitkan oleh Abendanon itu mampu membangkitkan kecintaan bangsa ini, kecintaan para pemuda waktu itu terhadap bangsanya. Itulah yang kemudian menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk kemudian menyuarakan kemerdekaan bangsanya. Dan itu diberikan Kartini. Contoh konkretnya adalah para pemuda mahasiswa yang ada di Belanda waktu itu mendirikan sebuah organisasi yang disebut Indische Vereniging, Perhimpunan Pemuda. Perhimpunan Pemuda ini menjadikan pada tanggal 12 Desember tahun 2011 itu rapat khusus mereka, kemudian membicarakan tentang buku Kartini, gagasan Kartini, cita-cita Kartini, dan mereka berkesimpulan bahwa gagasan dan cita-cita Kartini itu menjadi pedoman resmi organisasi Indische Vereniging, dan organisasi ini terbukti nantinya memiliki hubungan yang baik dengan para pemuda pergerakan yang ada di Jakarta atau di Batavia. Salah satu bukti konkretnya adalah ada sumbang saran pemikiran para pemuda pergerakan di Belanda waktu itu mengirimkan sumbang saran itu kepada Budi Utomo yang berada di Jakarta. Dan itu saya pikir luar biasa Kartini mampu menumbuhkan ya harapan bagi masyarakat, bagi bangsa kita, bangsa Indonesia untuk bersatu, untuk membangun peradaban bangsa ini. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional. Kan ku taburi kembali bibit-bibit welas asih yang pernah. Baik Romo, ini scene selanjutnya ya Romo ya. Kali ini kita akan memperbincangkan sisi lain dari perjuangan Kartini Romo di panggung kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sebenarnya berapa besar peran beliau Romo? Kamera roll, sound roll, Mas Adit roll, Romo Hadi siap? 1, 2, 3, action. Ya Kartini tidak ingin mengambil seluruh kebaikan bangsa Barat kemudian meninggalkan budaya sendiri ya. Dia ambil kebudayaan Barat, kebaikan bangsa Barat untuk kemudian memperkuat kebaikan bangsa sendiri. Dan itu dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan bangsa ini kepada bangsanya, negeri dan bangsanya. Kartini sudah menyebut, jadi misalnya dia sebut bahwa bangsa Bumiputra itu kemudian sebagai sebuah entitas, sebuah bangsa yang memiliki wilayah, sebuah bangsa yang memiliki kebudayaan. Dan itulah konsep kebangsaan yang dibangun Kartini. Nah, itu menjadi sangat luar biasa karena kemudian mampu menumbuhkan harapan, menumbuhkan spirit dari para pemuda pergerakan waktu itu yang dia kenal baik, yang berada di Stovia terutama. Karena itu kemudian apa yang dilakukan Kartini dengan mendirikan sekolah gadis, kemudian dengan mengembangkan seni ukir, kemudian dengan mengembangkan kebudayaan, kemudian dengan sikap-sikap kritisnya mampu memberikan inspirasi kepada para pemuda pergerakan waktu itu untuk kemudian bangkit bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Itu inspirasi yang sangat berharga dari Kartini, sehingga oleh pemuda pergerakan waktu itu yang dari disebut dia sebagai Ayunda, tempat di mana anak-anak muda progresif yang berada di Stovia itu untuk mencurahkannya kegalauan hatinya, tantangan yang dihadapi yang demikian berat itu mereka menanyakan itu kepada Raden Ajeng Kartini. Dan itu menurut
Dr. Cipto Mangunkusumo yang kemudian ketika Kartini sudah meninggal kemudian menuliskan di koran bahwa seluruh tulisan Kartini itu berisi cintanya pada bangsa, berisi perhatiannya pada bangsa, berisi gagasannya pada bangsa. Seluruhnya yang dimiliki Kartini serahkan kepada Bang Sama, tanpa dia memikirkan saya itu akan sampai seperti apa. Dia serahkan seluruhnya kepada bangsa ini. Dan saat ini kita kemudian mencoba menghidupkan gagasan Kartini bukan saja pada saat kita memperingati kelahirannya pada tanggal 21 April, tapi kami juga mencoba untuk mengambil momentum lain. Pada waktu kita mengingat kematian beliau pada tanggal 16 September tahun 1904. Dan pada tahun ini berarti kita peringati haul itu pada tanggal 16 September tahun 2024 itu haul yang ke-120. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini. Terima kasih Romo atas bukunya, atas ilmunya, atas pengetahuannya. Sukses selalu dan tetap memajukan Jepara. Dengan adanya hal seperti ini dari Romo Haji, insya Allah kedepannya bisa membawa Jepara yang lebih bagus, bikin pemuda masyarakat untuk lebih detail, lebih bangga punya Raden Ajeng Ibu kita Kartini. Dengan ini terima kasih banyak untuk Romo Haji. Atur nuwun. Baik Romo, terima kasih penjelasannya sangat luar biasa untuk kami bisa mengerti seperti apa Raden Ajeng Kartini. Berikutnya apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini Romo sehingga para pemuda pergerakan waktu itu sebagai ayunda dan apa pula dampaknya bagi perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia ini Romo. Nanti Romo bisa di sebelah sana Romo untuk penghayatannya juga penyampaiannya biar penonton ini bisa terharu apa yang Romo sampaikan. Berkenan ya? 3, 2, 1, action! Kartini menyebarkan gagasannya itu melalui tulisannya. Bisa lewat surat kabar, bisa lewat surat-surat. Surat itu bukan hanya dikirim kepada Bendanon, Edio Bendanon, Pankol, Nyono Pankol, dan sahabat-sahabatnya di barat, tapi kemudian disebarkan juga melalui surat-surat itu kepada para pemuda yang ada di Bumiputra, yang ada di Hindia Belanda. Karena itu dia berkomunikasi dengan baik dengan yang ada di Manado, kemudian yang ada di Batavia, kemudian yang ada di daerah-daerah lain. Nah, penyebaran gagasan ini kemudian berbuah hasil karena kemudian tumbuh spirit keberanian dari para pemuda kemudian untuk tadi mulai berpikir tentang masa depan bangsanya. Perlu mereka berpikir tentang persatuan dan kesatuan. Kartini tidak pernah berjuang untuk perempuan. Kartini justru berpikir itu untuk bangsanya. Jadi kalaupun kemudian dikenal sebagai pahlawan emansipasi itu hanya dalam konsep pemikiran bahwa dia ingin mencerdaskan perempuan yang cerdas, terampil, berbudi pekerti, dan cinta bangsanya. Sehingga kelak kalau perempuan ini memiliki anak, itu akan mendidik anaknya dengan baik. Bukan lagi dengan adat feodal yang menempatkan perempuan pada hanya bagian konco wingking, tetapi kemudian perempuan itu dididik oleh Kartini untuk berperan dalam pembangunan masyarakat waktu itu. Dan dampaknya ternyata luar biasa yang dilakukan Kartini. Contoh konkretnya adalah pengakuan dari Dr. Cipto misalnya, yang menganggap bahwa Raden Ajeng Kartini adalah inspirator dari pemuda-pemuda pergerakan waktu itu. Dan kita tahu posisi dari Dr. Cipto dalam panggung pergerakannya. Dia pendiri Indis Partai, salah satu pendiri Indis Partai. Dan Indis Partai adalah satu-satunya partai politik yang kemudian berjuang supaya pemerintahan itu dipegang oleh bangsa sendiri, tidak lagi oleh pemerintahan Hindia Belanda, sehingga beliau harus diasingkan ke Belanda misalnya. Nah, tokoh-tokoh besar ini mengakui Kartini, tetapi kemudian persoalannya bagi kita sekarang, khususnya teman-teman atau warga Jepara atau warga Jawa Tengah itu memang tidak begitu paham ya
gagasan Kartini seperti apa sih, cita-citanya seperti apa sih. Kemudian kita hanya asik di kegiatan seremonial ketika mengenang gagasannya itu. Sebaiknya memang kita di samping mengenang sosok Kartini, setiap tanggal 21 April kita hidupkan juga gagasannya, cita-citanya itu yang bermakna bagi kita pada waktu-waktu yang akan datang, terutama pada di tengah bangsa kita yang sedang berubah ya. Harus punya role model, contoh gagasan, pemikiran tokoh, kemudian itulah idola kita. Hebatnya Kartini dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia ya, termasuk bahkan mungkin negara-negara lain juga sangat mengagumi kiprah Kartini. Pemirsa, sekarang ini saya berada di Museum Kartini yang akan melakukan wawancara bersama Romo Hadi Priyanto menceritakan tentang sejarah singkat Museum Kartini. Pemirsa, mari kita bertemu dengan beliau, Romo Hadi Priyanto. Baik Romo Hadi, kita sekarang sudah berada di Museum Raden Ajeng Kartini. Di sini tentunya banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa Romo Hadi sampaikan dan mungkin berdirinya kapan, pendirinya siapa, kemudian sejarah-sejarah tentang Museum Kartini ini seperti apa. Romo Hadi bisa menceritakan sekilas gitu, Romo. Kita bersyukur bahwa Jepara sudah memiliki satu museum yang cukup representatif ya, yang memang sebagian besar itu berisi kisah tentang Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, karena memang seluruh jejak pengabdian beliau itu sangat luar biasa terkait dengan gerakan kemerdekaan itu. Beliau tercatat memiliki rekam jejak pengabdian perjuangan yang luar biasa, mulai misalnya contohnya mendirikan atau bersama-sama mendirikan Jong Java yang didirikan tahun 1903, sementara dalam literatur sejarah kita Trikoro Darmo itu kan baru diresmikan tahun 1913. 12 tahun sebelumnya itu Kartini sudah ngomong itu, wadah persatuan para pemuda. Nah, kita berada di Museum Kartini, salah satu yang memang menjadi tempat kunjungan wisata sejarah yang baik ya, karena museum itu kan memiliki beberapa fungsi, mulai barang-barang yang ada itu diharapkan bisa menjadi pembelajaran sejarah, pembelajaran literasi bagi masyarakat, terutama kalangan generasi muda kita, karena dengan melihat peninggalan-peninggalan koleksi yang ada di Museum Kartini ini, kemudian orang semakin dekat ya dengan Kartini dan mau belajar dari museum itu terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan Kartini untuk bangsanya. Kalau boleh tahu Romo, Museum Kartini ini didirikan pada tahun berapa dan pendirinya siapa, Romo? Ya Mbak Dinda, jadi Museum Raden Ajeng Kartini Jepara ini didirikan karena atas bantuan dari Presiden Republik Indonesia Soeharto, Jenderal Soeharto waktu itu. Dan kala itu bupatinya adalah Pak Dikto. Dimulai pembangunannya pada tahun 1975 dan kemudian pada 2 tahun kemudian bertepatan dengan peringatan Kartini 21 April 1977 museum ini kemudian jadi dan diresmikan, dan kemudian sudah mengalami beberapa kali renovasi, dan renovasi yang terakhir ini bisa menampilkan sebuah museum yang bagus lah bagi daerah setingkat kabupaten seperti Jepara ini. Dari film Kartini ini kita bisa mengambil pesan kalau perempuan itu bisa disejajarkan gitu loh. Kalau memang pakam-pakam dulu itu kan perempuan itu adalah yang mengabdi sama suami di rumah gitu kan, tapi ternyata pendidikan itu penting sekali.
ya kita menghargai dan saling dihargai dan kita saling mendukung. Pendidikan itu sangat penting sekali. Mungkin cocok sekali dengan pendidikan yang terjadi dengan di Indonesia sekarang ya. Gitu. Ya saya rasa film ini pas sekali muncul gitu. Ya semoga kedepannya film ini juga bisa menginspirasi semua orang dan berdampak positif. Baik Romo Hadi, sekarang kita berada di scene terakhir. Bisa Romo sampaikan tentang nilai-nilai keutamaan dari Raden Ajeng Kartini yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua saat ini. Setelah 120 tahun kematian dan apa pula yang harus kita lakukan sebagai penerus perjuangan Raden Ajeng Kartini, Romo. Dan nanti setidaknya Romo berkenan kita bersama-sama bernyanyi lagu Ibu kita Kartini. Biar semua generasi muda Gen Z ini bisa terinspirasi terus untuk terus memperjuangkan dan meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini, Romo. Ya. Oke guys, kamera roll. Sound roll. Mas Adit roll. Baik, Romo Hadi. 3, 2, 1, action. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di depan, ada sejumlah nilai keutamaan sebenarnya dari Raden Ajeng Kartini. Yang pertama adalah emansipatif ya. Kalau kita mungkin mengenal beliau hanya sebagai sosok pejuang emansipasi perempuan. Tetapi kalau kita memahami itu dari sisi emansipatif, itu kemudian tidak hanya persamaan hak derajat antara laki-laki dan perempuan, tapi bisa dikaitkan dengan orang miskin, orang kaya, ningrat tidak ningrat, orang Jawa, orang luar Jawa, orang Jawa dengan orang luar Batavia kayak gitu. Jadi ia memiliki nilai emansipatif yang tidak boleh hanya dimaknai pada tadi persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki, tapi lebih luas dari itu, persamaan antar bangsa, persamaan kaya dan miskin. Ya, nilai emansipatif yang dimiliki oleh Kartini sebagai nilai utama ya, itu kemudian memang tidak boleh dimaknai hanya persamaan perempuan dan laki-laki, tapi persamaan antar bangsa, persamaan antara yang kaya dan yang miskin, yang ningrat dan rakyat biasa, itu kemudian menjadi sama, menjadi setara dalam pengertian emancipatif itu. Kemudian Kartini juga memiliki nilai keutamaan religius ya, walaupun dia berhubungan banyak dengan kawan-kawan dari Eropa, tapi spiritualitasnya sebagai seorang Islam itu tidak goyah ya. Apalagi kemudian setelah bertemu dengan Soleh Darat, dan bisa saya sebut bahwa pertemuan dengan Soleh Darat kemudian yang menghasilkan tafsir 13 juz dari Al-Quran itu menjadi awal baru bagi pendidikan atau dunia Islam di Indonesia, karena kemudian Al-Quran boleh diterjemahkan dan momentum itu diambil Kartini dan diberikan oleh Soleh Darat dengan memberikan terjemahan Al-Quran. Dan dia juga akhirnya orang yang sangat berserah kepada Tuhan, takdirnya diserahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bahkan Kartini kalau kita baca di buku-buku tentang Kartini itu dia bisa meramalkan seakan-akan dia bisa membaca akhir hidupnya itu tidak akan lama lagi. Bahkan anaknya yang akan lahir pun kemudian sudah dititipkan ke adik-adiknya supaya dirawat, karena dia tahu bahwa dalam waktu mudanya itu dia akan meninggal tidak lebih dari 25 tahun. Artinya apa? Dia memiliki kedekatan dengan Tuhannya ya, memiliki penyerahan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki nilai spiritualitas tinggi, nilai pengabdian, nilai kepercayaan kepada Tuhan yang sangat tinggi. Kemudian juga ada nilai keutamaan lain, sikapnya yang sangat patriotik ya. Dia sering memperjuangkan hak-hak orang miskin. Dia sering memperjuangkan apa yang harus didapatkan oleh rakyat itu dari pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Juga terhadap perlakuan yang tidak adil dari feodalisme ya. Itu dilawan oleh Kartini. Karena itu beliau memang sangat perhatian terhadap lingkungan sosialnya, terutama pada sikap-sikap penderitaan sesamanya. Kemudian nilai keutamaan yang lain adalah sikapnya yang sangat kreatif itu, luar biasa. Saya sering menyebut beliau adalah eksportir pertama, karena kemudian karena kreativitas itu dia mampu memunculkan ukiran Jepara itu kemudian bergerak maju ya, tidak hanya kemudian hanya seni untuk seni, kemudian pengrajinnya miskin, tapi kemudian Kartini merubah
dari seni itu menjadi kerajinan. Dan saat itulah kemudian dia berani menerima motif-motif ukir dari barat untuk dikerjakan, sehingga ukir Jepara waktu itu kemudian dapat berkembang dan Kartini menjadi eksportir perempuan yang pertama. Kreativitas tidak hanya kemudian pada barang ya, tapi pada sikap mental beliau. Dia memiliki sikap mental yang sangat kreatif. Terhadap tantangan-tantangan dia biasa saja selalu mendapatkan jalan keluar. Walaupun dia harus menderita, tapi akhirnya dia mendapatkan jalan keluar. Kemudian sikap beliau yang lain adalah nilai keutamaan yang lain adalah kemampuan beliau, keinginan beliau untuk mengembangkan budaya bangsanya sendiri. Ada banyak contoh, misalnya sejak dia masih muda dia sudah membaca Serat Centini. Serat Centini itu berisi sejarah atau objek-objek budaya atau kegiatan kebudayaan di kerajaan Jawa waktu itu. Dia juga sudah membaca buku Ulang Reh misalnya, bagaimana seorang ibu merawat anak-anaknya itu. Dan itu kemudian dikembangkan oleh Kartini. Dia katakan bahwa yang pertama, kebudayaan bagi bangsanya, bangsa bumi waktu putra waktu itu adalah salah satu pembentuk dari karakter bangsanya. Karena itu Kartini senantiasa berusaha untuk menanamkan karakter cinta budaya itu pada anak kecil ya, murid-muridnya baik di Jepara maupun di Rembang. Di antara nilai-nilai keutamaan itu tentu ada hal yang masih relevan, ada hal yang tidak relevan saat ini. Tapi sebagian besar dalam konsep 5 nilai keutamaan Kartini itu memang luar biasa dan masih mungkin untuk kita kembangkan saat ini. Dan itulah saatnya kita kemudian menjadikan gagasan nilai spirit perjuangan Kartini sebagai landasan kita untuk melangkah ke depan. Bangsa ini menghadapi tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan, tetapi semakin berat. Dan Kartini ada untuk kita sekalian. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, namun berapa banyak dosa yang telah kita lakukan atas nama agama. Kartini, Raden Ajeng. Film dokumenter kisah singkat tentang Raden Ajeng Kartini ini dalam rangka memperingati Hol Kartini yang ke-120 tahun 2024 yang diceritakan oleh Bapak Hadi Prianto, sang budayawan Jepara, juga penulis buku tentang Raden Ajeng Kartini. Kami, Deka Production, mengucapkan terima kasih atas sponsor pendukung kepada Yayasan Kartini Indonesia, kepada Bapak Bambang, anggota DPRD Kabupaten Jepara, kepada Bapak Khairul Anwar, anggota DPRD Kabupaten Jepara. Terima kasih atas dukungannya.